Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan 5M dan selalu tetap di rumah ya. Dan jangan lupa berdoa agar tetap selalu sehat dan tetap semangat menjalani PJJ hari ini. Baiklah, Ibu akan membahas materi tentang tema 5I subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Materi ini untuk siswa kelas 5 SD atau madrasah ibtidaiyah dan disusun oleh Ibu Melsa dan Ibu Firda. Materi yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Yang kedua, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan dan kelompok. Materi yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Dalam pembuatan iklan, kita harus menggunakan berbagai kata serta kalimat yang dapat menarik perhatian masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pembuatan iklan harus mengetahui ciri bahasa iklan yang dapat menarik perhatian sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, kata yang digunakan singkat, menarik, logis, dan sopan. Maksudnya, kita tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang, cukup dengan menggunakan kalimat yang singkat dan sopan. Yang penting tetap bisa dipahami oleh pengguna produk tersebut. Yang kedua, kata-katanya dapat menarik, memberikan pengaruh kepada masyarakat. Yang ketiga, dapat menonjolkan informasi yang dipentingkan dalam iklan. Yang keempat, dapat menunjukkan sasaran iklan. Maksudnya, tujuan kita mempromosikan produk tersebut. Contohnya, produk bayi berarti sasarannya adalah untuk bayi. Jika sasaran kita adalah untuk orang tua atau orang dewasa, maka sasarannya tetap untuk orang dewasa. Yang kedua, materinya adalah tentang menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Festival Kebudayaan Nusantara. Keragaman budaya adalah modal sekaligus kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga agar tidak diakui oleh bangsa lain. Salah satunya adalah dengan mengadakan festival kebudayaan, menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, toleransi dalam keragaman. Salah satu sikap bijak dalam keragaman agama adalah toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai antar penganut agama. Toleransi dalam kehidupan membuat setiap umat dapat hidup berdampingan dan dengan damai. Yang ketiga, tolong-menolong. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain di setiap aktivitasnya. Oleh sebab itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Sikap saling tolong-menolong mencerminkan persatuan dan kesatuan. Salah satu wujud tolong-menolong adalah bergotong royong dalam mengerjakan suatu hal sehingga terasa lebih ringan dan cepat selesai. Materi yang ketiga, menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai jenis usaha yang dilakukan, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pertanian. Indonesia memiliki lahan yang subur serta iklim yang mendukung untuk bidang pertanian. Hasil pertanian di Indonesia misalnya padi, sagu, umbi-umbian, dan palawija. Yang kedua, perkebunan. Usaha perkebunan banyak dilakukan di wilayah dataran tinggi, contohnya di Puncak Bogor. Contoh hasil perkebunan antara lain tebu, kapas, tembakau, teh, pala, kelapa, karet, dan kelapa sawit. Yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Perdagangan juga dapat dilakukan antar negara melalui kegiatan ekspor atau ke luar negeri dan impor atau pemasukan barang dari luar negeri. Yang keempat adalah pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah usaha masyarakat menggali dan mengelola sumber daya alam berupa barang tambang dalam bumi. Contoh hasil pertambangan antara lain timah, batu kapur, minyak bumi, batu bara, dan aluminium. Yang
5. Perhutanan. Indonesia memiliki hutan yang luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya antara lain kayu pinus, jati, dan rotan. Yang keenam, perikanan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dibedakan menjadi usaha perikanan air tawar, payau, dan asin, yaitu di laut. Yang ketujuh, perindustrian. Usaha perindustrian merupakan kegiatan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar. Contohnya seperti pabrik makanan kaleng, pabrik minuman, sepatu, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, peternakan. Usaha peternakan adalah pemanfaatan hewan baik untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan bagian tubuhnya. Misalnya ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah jasa. Usaha jasa tidak menyediakan produk berupa benda, melainkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jasa tidak memiliki bentuk seperti benda, namun dapat dirasakan manfaatnya. Misalnya jasa seperti kesehatan yang diberikan oleh dokter, laundry, guru, dan lain sebagainya. Menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan dan kelompok. Masih ingatkah kamu usaha yang dikelola perseorangan atau secara berkelompok? Nah, yang pertama kali kita akan menjelaskan tentang usaha perseorangan. Usaha perseorangan dikelola oleh satu orang, memiliki modal dan kemampuan yang terbatas sehingga barang yang dihasilkan tidak memiliki jenis yang beragam. Contohnya jenis berikut ini. Ada 4 jenis usaha. Yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan. Usaha pertanian biasanya dikelola perseorangan oleh seorang petani, memiliki modal dan peralatan terbatas, sehingga mereka hanya menghasilkan satu jenis pertanian saja, yaitu petani padi. Perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya dilakukan di warung, pedagang kaki lima, ataupun pedagang keliling. Yang ketiga, jasa. Contoh usaha jasa dikelola perseorangan, contohnya adalah tukang cukur sederhana. Yang keempat, industri rumah tangga. Industri rumah tangga memiliki modal terbatas. Barang yang dihasilkan berupa makanan ringan ataupun kerajinan dalam skala kecil. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang usaha dalam kelompok. Usaha kelompok biasanya memiliki modal, ide, dan kemampuan yang lebih banyak daripada usaha perseorangan, dan keuntungan harus dibagi dengan pemilik modal lainnya. Untuk lebih jelas, contohnya kita lihat tabel berikut ini. Ada beberapa jenis usaha dalam bentuk kelompok. Yang pertama adalah firma, contohnya adalah firma hukum, firma akuntansi, firma diadora, dan lain-lain. Yang kedua, persekutuan komainder atau CV, contohnya adalah bidang jasa di perdagangan, percetakan, industri, dan kontraktor. Yang ketiga, perseroan atau terbatas atau PT, contohnya adalah Jarum, Gudang Garam, Indofood, Surya Makmur, dan lain-lain. Yang keempat, koperasi, contohnya adalah koperasi simpan pinjam, KUD, atau koperasi unit desa. Yang kelima, BUMN, contohnya adalah Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, KAI atau Kereta Api Indonesia, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Yang keenam, BUMD, contohnya adalah Transjakarta, Bank DKI, PDAM daerah. Berikut ini adalah latihan. Yang pertama, tuliskanlah 4 ciri-ciri bahasa iklan yang baik. Yang kedua, bagaimana 3 cara kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tuliskanlah 9 jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang keempat, tuliskanlah 4 jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan. Dan yang kelima, tuliskanlah 6 jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, latihan ini ditulis di buku catatan atau buku latihan tematik dan dikirimkan melalui WA Japri. Dan apabila ada materi yang belum dipahami, silahkan dipertanyakan kepada wali kelas masing-masing. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.